Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali Ayu Novita Lestari dari kelas MN19C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pendaftaran dan syarat-syarat untuk merek dagang. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu merek dagang. Nah, jadi merek merupakan tanda atau dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, atau bahkan susunan warna dalam bentuk 2 atau dalam 3 dimensi. Nah, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Nah, merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu selama 10 tahun. Nah, sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang di kemudian hari. Nah, jadi apabila mereknya sudah didaftarkan, kemudian sudah habis 10 tahun, kita juga dapat memperpanjang kembali untuk merek dagangnya. Nah, jadi lebih singkatnya itu, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama ataupun badan hukum untuk membedakan barang sejenis lainnya. Contohnya, merek dagang trademark. Di antaranya adalah Apple, Samsung, Sony, Nokia, LG, Sosro, dan yang lainnya. Nah, di sini pun saya memberikan contoh seperti KFC, AW, McD, CFC, Richeese, dan yang lainnya ya. Nah, si merek dagang pun memiliki dasar hukum. Nah, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek atau Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Nah, yang kedua yaitu PP Nomor 24 Tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek. Nah, dan yang ketiga yaitu Permen Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan syarat pendaftaran merek dagang untuk perusahaan. Jadi ada 2, perusahaan dan perorangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk perusahaan. Nah, untuk perusahaan ini, yang pertama yaitu kita harus menyiapkan akta pendirian perusahaan. Nah, yang kemudian kita harus menyiapkan scan atau fotokopi KTP, kartu tanda penduduk, direktur utamanya. Nah, selanjutnya yaitu kita pun harus mempersiapkan scan fotokopi NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Direktur utamanya juga ya sama. Nah, bagi yang belum, ini memang diwajibkan untuk membuat terlebih dahulu. Nah, kemudian surat kuasa perusahaan dari direktur utama. Nah, selanjutnya kita harus mempersiapkan deskripsi nama usaha, bidang usaha, dan nama merek yang akan kita daftarkan. Nah, dan yang terakhir, kita harus mempersiapkan logo merek jika ada. Nah, dengan label merek ukuran paling kecil 2 x 2 cm dan yang paling besarnya yaitu 9 x 9 cm dengan format gambar atau JPG gitu ya, teman-teman. Nah, adapun ini untuk bagi perorangannya. Nah, untuk perorangan kita membutuhkan scan atau fotokopi KTP pemohon bagi warga negara Indonesia ya, WNI. Nah, sedangkan untuk WNA, kita harus menyiapkan scan atau fotokopi KITAP atau KITAS. Nah, itu kitab atau kitas gitu ya. Nah, kemudian sama seperti perusahaan, kita harus mempersiapkan deskripsi nama perusahaan, bidang usahanya, dan nama merek yang akan didaftarkan. Nah, kemudian logo merek jika ada ya. Nah, dengan label merek sama seperti perusahaan, yang paling kecil yaitu 2 x 2 cm dan yang paling besarnya yaitu 9 x 9 cm dengan format JPG. Nah, dan yang terakhir yaitu surat keterangan UMKM. Jadi kita harus melampirkan surat keterangan UMKM-nya. UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara mendaftarkan merek dagang. Nah, yang pertama itu yaitu kita harus melakukan pengecekan merek atau brand checking. Nah, ini merupakan langkah awal untuk mengetahui apakah merek dagang yang kita inginkan ini didaftarkan atau sudah atau bahkan belum gitu, teman-teman. Jadi harus mengecek apakah sudah didaftarkan atau belum gitu. Nah, dan yang kedua yaitu kita melakukan permohonan pendaftaran. Nah, yang kedua ini apabila merek tersebut belum terdaftar, langkah selanjutnya melakukan permohonan pendaftaran merek melalui http merek dgip atau .go.id.
Nah, kemudian mengisi form yang tersedia, antara lain seperti informasi tentang tanggal permohonan, identitas pemohon atau kuasa, kemudian nama negara, warna, tanggal permintaan merek, terus kelas barang dan uraian barang, kemudian terdapat label merek. Nah, selanjutnya terdapat bukti pembayaran dan juga surat kuasa atau bila pemohon diwakilkan gitu. Jadi kalau diwakilkan kita harus melampirkan surat kuasa. Nah, dan kemudian yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan formalitas. Nah, jika permohonan diterima, maka Dirjen HKI melakukan pemeriksaan formalitas. Nah, kemudian jika syarat administrasi sudah lengkap, pengumuman permohonan dalam berita resmi merek akan dilaksanakan selama 2 bulan. Nah, dalam periode tersebut, apabila ada alasan dan bukti merek dagang yang dimohonkan pendaftaran merupakan merek yang berdasarkan peraturan tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak, maka setiap pihak dapat mengajukan keberatan. Nah, kemudian jika dalam kurun waktu 2 bulan pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan, maka pendaftaran merek masuk ke tahap pemeriksaan substantif. Gitu. Jadi waktu kita akan melakukan pemeriksaan formalitas itu, di situ kita menunggu sampai 2 bulan. Nah, apabila ada pengajuan, nah baru kita pun bisa mengajukan keberatan apabila memang tidak, ya ini maksudnya mereknya tuh tidak, rata-rata kan suka ada yang jiplak gitu. Nah, itu bisa teman-teman. Nah, kemudian setelah langkah ketiga ini kita melakukan pemeriksaan substantif. Nah, selanjutnya pemeriksaan substantif ini berlangsung selama 30 hari. Nah, jika dalam pemeriksaan substantif diputuskan bahwa permohonan dapat didaftar, maka DJKI akan mendaftarkan merek tersebut dan memberitahukan pendaftaran merek kepada pemohon atau kuasanya. Nah, sertifikat merek akan dikeluarkan dan diserahkan kepada pemohon atau kuasanya setelah didaftarkan. Nah, terakhir, DJKI juga akan mengumumkan pendaftaran merek dalam berita resmi merek. Seperti itu. Nah, di sini apabila mendaftar secara online ya, login pada akun merek yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu https://merek.dgip.go.id. Nah, di sini ini untuk online ya teman-teman. Nah, di sini ada kan contoh gambarnya, bisa juga kalian langsung ke sana ke https://merek.dgip.go.id. Nah, permohonan online ini yang pertama yaitu pilih tipe permohonan. Kemudian masukkan kode billing yang telah dibayarkan. Nah, masukkan data pemohon, kemudian diisi jika permohonan dengan kuasa konsultan KI gitu ya. Nah, yang kemudian diisi jika memiliki hak prioritas. Kemudian masukkan data merek, masukkan data kelas dengan klik tambah, kemudian klik tambah untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan. Kemudian preview atau pastikan seluruh data Anda itu sudah benar ya sebetulnya. Jadi kalau online itu emang harus dicek lagi gitu ya. Nah, kemudian cetak draft tanda terima dan kemudian klik selesai. Nah, adapun biayanya nih teman-teman ya. Ini saya dapat dari situs yang tadi ya. Nah, untuk umum yaitu seharganya 1.800.000 per kelas. Kemudian untuk UMK ini 500.000 per kelas. Nah, mungkin cukup sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.